Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Panca Budi Pratiwi dengan NIM 210609114 dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kedokteran dengan mata kuliah Agama Hindu. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara yatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Upaya yang dilakukan umat Hindu dalam melaksanakan upacara yatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini sangatlah tidak mudah. Walaupun telah dikatakan saat ini memasuki new normal, masih terdapat penularan maupun penyebaran sehingga umat Hindu maupun masyarakat Bali wajib tetap melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan, di mana dalam situasi sekarang ini di Bali telah menghadapi pandemi COVID-19. Di dalam proses pelaksanaan upacara yatnya ditunda karena adanya pandemi. Pada dasarnya prinsip yatnya disesuaikan oleh kondisi di masing-masing desa setempat. Bali merupakan daerah yang terkenal dengan banyak budaya, dengan penduduknya yang mayoritas beragama Hindu. Masyarakat Bali, khususnya agama Hindu, memiliki beberapa ajaran yang diyakini untuk mewujudkan keharmonisan dalam hidup. Satunya adalah ajaran Trihita yang merupakan 3 penyebab kebahagiaan dalam kehidupan manusia serta tujuan agama Hindu adalah yaitu mencapai moksha. Upacara pancayatnya yang bersifat nuangun atau direncanakan seperti karya melepas, ngatek linggih, ngaben masal, mumukur, malingye, yatnya atau pendiksaan, pedas serta karya wangun yang lain seperti memukur, yang gunung dan lain-lain supaya ditunda sampai pandemi COVID-19 dinyatakan sudah mereda. Upacara pancayatnya juga dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang sangat terbatas. Dalam setiap pelaksanaan upacara yatnya mengikuti protokol kesehatan, pencegahan dan penggulangan pandemi COVID-19 seperti wajib menggunakan masker dengan baik, menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 meter. Selain itu menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun, air mengalir atau cairan pembersih tangan seperti hand sanitizer, mengutamakan perilaku hidup bersih dan sehat atau disebut dengan PHBS, dan melarang hadir bagi setiap orang yang menunjukkan gejala klinis seperti demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan sesak napas. Pelaksanaan upacara ini diupayakan dapat dilaksanakan dengan ketentuan maksimal 1 hari. Terkecuali ada ketentuan lain yang mengharuskan lebih daripada 1 hari. Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, persembahyangan di pura dilakukan dengan mengatur jarak dan bergiliran 25% dari daya tampung. Upacara tidak diiringi gamelan atau terwakili. Nah, pertama, upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara dewa yatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, selalu menjaga jarak. Selain itu, umat Hindu juga mematuhi pelaksanaan dewa yatnya ini dengan cara membatasi jumlah masyarakat yang datang ke pura untuk sembahyang. Yang kita ketahui sebelum adanya pandemi pandemi masyarakat Hindu diwajibkan untuk melakukan persembahyangan di tempat suci maupun pura saat adanya pandemi. Upacara dewa yatnya tetap terlaksanakan, tetapi jumlah masyarakatnya dibatasi yaitu 25 orang saja, itu pun dengan pertimbangan. Para krama atau warga hanya boleh melakukan persembahyangan dari merajan atau sanggahnya masing-masing. Perlu kita ketahui hal ini dilakukan agar terputusnya rantai penyebaran virus COVID-19. Kedua, upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara manusia yatnya dalam kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun telah dinyatakan new normal, tetapi kondisi pandemi COVID-19 ini belum sepenuhnya normal, masih terdapat penyebaran atau penularan. Dalam upacara manusia yatnya seperti pawiwahan di dalam suatu masyarakat tetap bisa terlaksana, namun masyarakat sekitar harus mematuhi protokol kesehatan yang ada serta pembatasan dalam peserta yang ada di dalam pawiwahan tersebut sebanyak-banyaknya 25 orang sehingga nantinya dapat memaksimalkan penerapan social distancing. Ketiga, umat Hindu
Dalam melaksanakan upacara fitriyatnya pada kondisi new normal ini untuk menghadapi pandemi COVID-19, upacara fitriyatnya adalah upacara pemujaan dengan hati yang tulus ikhlas dan suci yang ditunjukkan kepada pitara dan roh-roh leluhur yang telah meninggal dunia. Dalam fitriyatnya di Bali yang terbentuk apapun dalam kondisi upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara manusiaatnya dalam kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19 walaupun telah dinyatakan new normal tetapi kondisi pandemi COVID-19 belum sepenuhnya normal, masih terdapat penyebaran atau penularan. Untuk upacara kematian atau fitriyatnya meninggal karena positif COVID-19 dilakukan dengan kremasi langsung sesuai protokol kesehatan bagi yang meninggal bukan karena COVID-19 supaya dilaksanakan upacara mekingsan geni atau dikubur kecuali sulinggih dan pemangku. Upacara dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas, tidak ada undangan atau bentuk keramaian lainnya. Untuk upacara manusiaatnya dilakukan sederhana tanpa resepsi. Setiap desa adat harus memastikan tidak adanya segala keramaian dan tajan di wawidangan desa adat masing-masing. Berikut gambar yang saya paparkan, yaitu yang pertama, kita harus mencuci tangan sebelum memasuki area pura, dan yang gambar kedua adalah kita saat sudah memasuki area pura ini kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Eling kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa melalui peningkatnya serada bakti seraya mohon karunia dan anugerahnya supaya uparalaya atau disebut dengan kehancuran Mimor ini segera berlalu. Sikap hati-hati dan waspada terhadap media penyebaran dan penularannya dengan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah juga patut diutamakan. Memadukan bakti dan bukti rasa dan resio religius dan empati adalah langkah kesehatan yang direkomendasikan Ayurveda semoga dari segala jenis penyakit. Yaitu penjelasan tentang upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara yatnya pada kondisi new normal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ini jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.